Ya, kejadian yang cukup menarik kemarin setelah kita sebut bahwa itu akan terjadi kenaikan, tapi pertanyaannya kenapa nggak tembus 2200? Dia tertahan di level 2199, sedikit tipis dari area 2200, tapi kemudian dia turun dan ditutup di 2178. Dan itu pula yang terjadi untuk hari ini atau sampai ke sesi siang ini, di sesi Asia. Ternyata apa yang sempat kita bahas, area-area tetap masih berlaku, dan itu akan kita coba lihat apakah kali ini akan mendapatkan terusan kenaikan atau justru akan terkoreksi, dan bagaimana nasibnya terkait dengan historical liquidity sell. Apakah terjadi di akhir Maret dia akan mulai kenaikan? Oke, kita lihat lebih dulu. Ini adalah grafik US Treasury Yield yang lagi-lagi persis dengan apa yang kita duga. Ternyata kemarin hanya kenaikan sesaat dan kemudian terlihat candlestick-nya ditutup bearish. Dan itu berarti apa yang sempat kita bahas bahwa dia tertahan sebagai area double top di zona tengah, kemudian masih ada peluang untuk terjadi penurunan kembali. Dan itu berarti ya kita tandai saja bahwa penurunan ini masih sangat proyektif ataupun ya sangat potensial untuk terjadi penurunan di level support berikutnya. Dan itu berarti kurang lebih akan berada di level ini, teman-teman. Nah, ini adalah area yang paling pantas, yaitu 4,15%. So far di 4,23, jadi kita tinggal tunggu waktunya aja. Tapi sayangnya tidak akan ada data malam ini dari Amerika. Tapi itulah kabar positifnya, yaitu saat dia tidak ada data, maka bermainlah dengan technical. Dan itu akan murni terlihat dari US Treasury-nya terlebih dulu. Tapi anyway, ini kontradiksi dengan apa yang terjadi di grafik US dollar. Karena kalau misalkan Anda lihat, kondisinya candle-nya hijau dan kemudian ada rejection di situ, bagian supportnya. Setelah terjadi swing low kemarin, kemudian dia ditutup naik. Nah, namun secara teknis ini belum tentu dia akan melanjutkan kenaikan, karena lagi-lagi dia masih tetap berada di jalur resisten. Dan itu yang akan kita coba nantikan sampai nanti malam. Apakah ini akan berarti potensi rejection persis dengan apa yang terjadi pada pasar imbal hasil? Well, mungkin saja, karena kalau misalkan imbal hasil bergerak lebih dulu, maka pemicu ataupun dia akan mengundang tekanan untuk US dollar. Nah, kita anggap saja level 104.40-an masih tetap bercokol di situ dan resistennya masih cukup kuat, tapi kalau dia tembus, maka hati-hati dengan level 105.00 atau bahkan 105.63. Tapi lagi-lagi, ya saya pun masih melihat ada proyeksi untuk penurunan lanjutan, dan itu berarti level 103.50. Oke? Dan itu yang akan menjadi tanda-tanda bahwa emas bisa saja kembali tembus level 2200 kalau US dollar-nya berada di level 130.50-an. Nah, terkait dengan hal tersebut, grafik hapatnya kelihatannya nggak terlalu menarik, teman-teman. Posisinya lagi-lagi ini menunjukkan rejection yang cukup kuat, dan ternyata area yang cukup sama dengan level low sebelumnya. Kalau misalkan seperti itu, saya ambil saja area yang seperti ini. Dan lagi-lagi ini adalah batas support yang relatif kuat. Jadi kita belum mendapatkan keuntungan di situ. Nah, cuman di sini kenaikan juga kita perkirakan ya, jadi kemungkinan potensi ini masih tetap membayangi. Dan anyway, ingat ya dengan yang kemarin kita sempat bahas. Kalau misalnya kita asumsikan ini 1, 2, kemudian 3, 4, 5, kemarin kita sudah bilang itulah waktunya dia wave A. Pantulan ternyata itulah masih terjangkau sebagai wave B, sehingga kemungkinan kita akan dapatkan wave C hari ini atau at least besok. Ya mungkin saja selama 2 hari berturut-turut ya, kalau misalkan kita asumsikan level 104.00 ini terlalu kuat. Andaikan seperti itu, ya anggap saja 2 hari berturut-turut lah. Ini akan menjadi penentunya. Dan itu berarti jawaban untuk pertanyaan, apakah histori akan kembali terulang atau sejarah akan kembali terulang untuk pergerakan emas, di mana kita sudah bicara bahwa outlook untuk emas ini setiap akhir bulan ada kecenderungan untuk kenaikan, terutama untuk akhir bulan Maret ya, karena tidak setiap bulan dia akan mengalami rebound, melainkan setiap bulan Maret. Dan itu sudah terlihat dari grafik daily. Saya coba kupas sedikit di sini potensi yang pernah terjadi di 3 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan Anda ingat, di sinilah awal bulan ya, jadi kalau misalkan tandai sendiri, kemudian inilah kenaikan di akhir bulan. Jadi begitu dia naiknya di pertengahan ataupun menjelang katakanlah koreksi di minggu ketiga, maka di akhir bulannya dia akan cenderung berada di level yang lebih tinggi, artinya low, higher low, kemudian dia dorong lagi kenaikan tersebut. Dan itu biasa terjadi, dan ini adalah di tahun 2020. Kemudian beralih kepada tahun 2021, waktu dia kenaikan ataupun ya diawali dengan kenaikan di awal bulan, kemudian koreksi di pertengahan bulan, maka di akhir bulannya dia mengalami kenaikan kembali.
Nah, kemudian di tahun 2022, di akhir bulannya juga mulai kenaikan. Nah, kemudian di tahun 2023 kita lihat yang hal serupa. Kalau misalkan lihat di sini, ini adalah gejala yang mirip dengan kejadian bagian ini. Jadi setelah akhir bulan dia mulai kenaikan, level tertinggi, kemudian dia terkoreksi sedikit, terbatas, dan akhirnya di penghujung bulan dia mulai kenaikan kembali. Jadi inilah yang diperkirakan akan terjadi untuk hari ini, atau at least untuk tahun ini, teman-teman. Posisinya sangat mirip. Kalau misalkan kita perbesar, teman-teman tentu ingat di bagian ini dia breakout ya, dan itu adalah tanggal 29 Februari. Berarti kita asumsikan saja memasuki awal dari bulan Maret. Dan berarti saya tandai begitu breakout areal ini di awal bulan Maret, lalu kemudian dia naik menciptakan level tertinggi, lalu kemudian dia terkoreksi, kemudian koreksinya juga terbatas, menciptakan new all time high kembali, dan akhirnya turun ataupun terkoreksi dengan area higher low. Dan itu sebabnya kemungkinan potensi dari apa yang terjadi di setiap akhir Maret kelihatannya sangat terbuka. Apalagi tanggal 29 Maret market emas libur, jadi sepertinya hanya menyisakan hari ini dan besok. Potensinya seperti itu, dan kita sudah lihat inisiatornya kemarin. Walaupun secara candlestick saya tidak terlalu suka karena ini cenderung shooting star dan itu bisa menekan lebih lanjut. Tapi apapun itu, perhatikan saja teritori 2143. Ini adalah pamungkas kita, level supportnya. Selama dia tidak tembus, berarti bullish masih tetap akan ada. Oleh karena itu, kalau kita asumsikan dengan historical activity self, maka kecenderungan untuk hari ini dan besok saya lebih menyarankan untuk Anda mencari level buy. Apapun yang terjadi, penurunan itulah kesempatan untuk melakukan buy. Contoh kata di grafika 1, kalaupun misalnya kita mengerucut kepada level area yang seperti ini, berarti kita berada dalam zona triangle. Oke, kalau seperti itu kita perkecil grafiknya, apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya dilihat dari ini, maka kecenderungan bullish, kemudian dia konsolidasi dan membentuk area triangle, maka terakhirnya akan dilanjutkan dengan kenaikan. Well, sesudah itu tentunya level resisten lah yang akan menentukan, dan itu berarti antara level kuning di sini 2186 itu adalah angka awal seperti yang kemarin terjadi, kemudian level 2194, dan tentunya resisten dari trend line ini adalah di 2196. Artinya lagi teman-teman, akan ada dua proses atau dua tahap di situ. Kemungkinan untuk kenaikan akan sedikit tertahan ataupun tersendat di kisaran 2183 sampai 2194. Tapi kalau misalkan dia selamat, maka dia akan melanjutkan kenaikan itu di atas 2196. Ataupun bahkan lebih tinggi daripada zona high kemarin 2199, dan itu berarti mengincar kembali zona level 2210 atau bahkan 2222. Nah, tapi lagi-lagi saya cukup ingatkan kepada Anda, kita masih memiliki 2 hari tersisa di sini. Walaupun misalkan bisa terjadi teman-teman, saya lebih mendukung terkait dengan idealnya, saya lebih mengharapkan ada retest kembali level kemarin, dan itu adalah level low 2167. Kemudian barulah dia akan rebound dari area ini. Dan ini yang akan lebih, katakanlah lebih ideal ya skenario-nya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ternyata yang terjadi adalah turun di bawah 2160? Oke, kalau ini yang turun, terjadi penurunan di bawah 2160, hati-hati dia tergelincir 2155 atau bahkan 2145. Dan kalaupun misalkan itu terjadi, Anda sebetulnya masih bisa memiliki opsi sell kalau dia turun di bawah 2165. Cuman di sini saya lebih prefer Anda sebaiknya biarkan dia turun. Kalaupun kena SL, Anda cukup wait and see sampai dia mendekati teritori orange, dan itu diperkirakan sebagai area good demand atau stronger demand, dan kita perkirakan di sinilah akan terjadi dorongan yang lebih kuat. Nah, jadi opsinya adalah Anda bisa melakukan opsi buy dalam 3 posisi atau 3 area. Yang pertama, kalau dia langsung naik, dan Anda bisa lakukan eksekusi buy begitu dia tembus area 2188, tapi hati-hati dengan area 2194 ataupun 96. Tapi kalau itu tembus, maka Anda boleh pertahankan posisi buy. Skenario kedua adalah kita lebih ideal menunggu sampai koreksi ke 2165 sampai 2168. Anda bisa prefer buy di area tersebut dengan stop loss dipasang di bawah 2165. Nah, tapi kalau misalkan tembus di bawah 2165, oke, SL Anda sentuh, Anda tunggu sampai dia maksimum price, perkiraan saya adalah 2145, 2150-an. Kalau itu sudah, Anda bisa pertimbangkan opsi buy-nya di kisaran 2145, 2150. Anggap saja 2148 atau 2150 ada zona yang bagus untuk melakukan buy. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di bawah 2143, dan kemudian Anda tinggal pertahankan karena perkiraan saya mungkin kita tinggal
tunggu pemicunya adalah dari data GDP besok atau PCE di hari Jumat. Well, kenapa saya sarankan menggunakan stop loss? Karena di hari Jumat market tutup, lalu kemudian kita tidak tahu reaksi market akan seperti apa, dan data ekonomi masih tetap akan rilis adalah data PCE. Jadi untuk menghindari kemungkinan gap down di hari Senin, kalau ternyata data sangat kuat, atau bahkan proyeksi dari Powell statementnya lebih kecenderungan hawkish, maka kita bisa mengantisipasi hal tersebut. Tapi secara umum, yes, history will repeat itself. Nah, terkait dengan pound sterling, posisi pergerakannya sayangnya dia tidak berhasil naik, dan itu berarti menciptakan peluang untuk menguji kembali MA200 di 1.2580. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Potensi yang kemarin terjadi, begitu dia naik ternyata dia tertahan masih di bawah 50% real body long black candle sebelumnya. Jadi ini pun masih tetap dalam faktor bearish. Nah, yang lebih terlihat lagi di grafik keempatnya, kalau teman-teman perhatikan, dia juga gagal untuk naik di atas zona 38.2% ataupun area resisten trendline. Jadi area ini akan tetap saya tandai, dan kemungkinan kalaupun terjadi kenaikan, anggap saja itu hanyalah retest area resisten sebelum akhirnya dia ditekan kembali turun. Dan harapan saya adalah kita akan muncul dengan zona 1.2500. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Kalau ternyata sudah turun di 1.2500, saya agak khawatir di sini akan terjadi pembalasan ataupun aksi defense yang cukup ketat, sehingga kemungkinan potensinya Anda sebaiknya exit, lalu kemudian wait and see terlebih dulu. Kalaupun Anda memanfaatkan untuk lakukan buy, Anda bisa prefer buy di area 1.2520, tapi dengan stop loss di bawah 1.2500. Cukup tipis saja, karena kenaikan masih diragukan akan lebih prima. Dan itu cuman membuat dia proyeksi kenaikan ataupun pantulan berkisar 1.2575 ataupun 1.2600. Jadi, kalau Anda melakukan buy di 1.2520, proyeksi targetnya hanya 50 sampai 70 poin. Sementara stop loss-nya Anda bisa pasang di bawah 1.2500, anggap saja 30 atau 40 poin. Well, itu secara membatasi risiko yang bisa terjadi. Nah, terakhir kalau kita lihat dari crude oil, lagi-lagi sayangnya dia juga gagal naik. Oke, kita lihat di sini. Tinjauannya adalah ini untuk kedua kalinya dia gagal untuk tembus area hijau, dan candlestick ditutup dengan bearish. Ini berarti teritori 82 kelihatannya masih cukup menyulitkan ya. Jadi kemungkinan untuk penurunan saya rasa masih bisa terjadi, dan kita mungkin akan lihat di bawah level 80. Mungkin saja level 78 akan tersentuh kembali. Tapi begitu dia sentuh 78, hati-hati. Nah, ini grafik keempatnya. Peluangnya kalau kita tarik garis di situ, anggapan saya adalah ini descending triangle. Artinya, begitu dia tembus level 80.00, ini akan menjadi hal yang paling menarik, karena kemungkinan dia akan turun, dan akhirnya penurunan tersebut akan sesuai dengan ketinggian dari triangle. Dan itu berarti area 78 ataupun 79 sangat potensial untuk terjadi untuk hari ini.